surgawi, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus buat kasih kemurahan Tuhan. Pagi ini kami boleh berkumpul, Tuhan hadir, Tuhan pakai para hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Tuhan berkati kami semua biar tetap menjadi saksi-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan ini dari awal dengan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat teman-teman yang belum hadir, kiranya Tuhan gerakkan mereka untuk bergabung, menikmati makanan rohani bersama kami pada pagi ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Pak Handoyo. Selanjutnya saya persilakan Kak Mina, kita akan memuji Tuhan. Terima kasih Bu Jenny, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur pagi hari ini kita masih dianugerahi dengan nafas hidup. Kita masih dapat menikmati kebesaran Tuhan, amin. Amin. Untuk itu Bapak Ibu, mari saya mengajak kita semuanya pagi hari ini bersama-sama kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita satukan hati kita, satu suara, kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa hati kami berlimpah dengan syukur. Sebab kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh,
Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami menaikkan syukur padamu. Menaikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong. Besar setiamu di sepanjang hidup. Gunakan syukur, gunakan syukurku buat hari yang Kau beri. Amin Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu Baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setia Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Jenny. Iya, terima kasih Kak Mirna. Meme, minta maaf ya kalau ternyata jumlah orang yang hadir tidak banyak, tetapi inilah orang-orang wajah-wajah orang yang setia. Kita di dalam Farade kita nggak mandang berapa jumlah yang hadir, Meme, tetapi gimana caranya kita bisa terus bersatu bersekutu. Pak Andi Wijaya, selamat pagi. Pak Kianfat, Shalom, selamat pagi. Pak Christian, ini ada yang iPad itu siapa ya? Nggak ada namanya. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu Saya Jenny. berharap, ya kok, ini ada Cememe juga. Kita ingin menyatukan semuanya di dalam dan kita boleh saling memberkati. Terima kasih kehadirannya ya Ko Christian. Kami persilakan kepada Cememe. Sebelumnya saya mau menyampaikan sedikit siapa pembicara kita pada pagi hari ini. Saya mengenal Cememe, ini sudah lama sekali Bapak Ibu, karena salah satu CC favorit untuk saya. Cememe adalah namanya adalah Melania, sarjana ekonomi dan master PD ya. Sebagai pembicara dan trainer untuk anak-anak, remaja dan pemuda, guru dan orang tua secara regional atau nasional.
penulis buku, artikel tentang pendidikan dan parenting, dan pelayanannya adalah pembina remaja pemuda GII, HIT Duty, kelompok PA interdenominasi Mekarwangi, tim PKK Bina Guru, rumah belajar garam dan terang. Saya percaya Cimeme ini dipakai Tuhan di dalam hal ini. Seringkali kadang kalau saya cerita mengenai orang tua, Cimeme sama saya kadang-kadang bisa enak diajak ngobrol. Bapak Ibu, kita akan diberkati oleh hambanya. Tadi diprotes, ternyata bukan pendeta, suaminya yang pendeta, katanya begitu. Memang suami Cimeme adalah pendeta di gereja di Bandung. Bapak Ibu nanti kalau ke Bandung silakan beribadah di tempatnya Cimeme. Selamat pagi Pak Eng Leong ya. Selamat pagi Pak Eng Leong. Shalom. Dan yang iPad ini siapa saya nggak jelas. Untuk waktu dan selanjutnya saya persilakan kepada C. Melania Chen. Thank you Jenny buat perkenalannya. Selamat pagi, Shalom. Selamat kenal Bapak Ibu yang mungkin baru ketemu saya hari ini. Saya alumni dari ekonomi ya, Petra Ekonomi angkatan 90. Mungkin termasuk yang junior ini ya dibanding Bapak Ibu semua yang ada di grup ini. Nah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hari ini boleh berbagi firman dan juga memberikan sharing kesaksian tentang beberapa pelayanan yang saat ini sedang saya kerjakan. Saya mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Semoga sudah muncul. Mari kita akan mengawalinya dengan sekali lagi kita minta pimpinan Tuhan. Kita akan sekali lagi berdoa, minta Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada setiap dari kita pada pagi hari ini. Sehingga firman yang dibagikan, sharing dan kesaksian yang boleh disampaikan pagi ini juga boleh menguatkan kita untuk kita boleh terus melanjutkan pekerjaan kita ya dimanapun Tuhan tempatkan kita dan kita boleh terus melayaninya dengan setia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Sekali lagi, untuk kami boleh dikuatkan oleh firman. Untuk kami juga boleh saling menguatkan sebagai saudara-saudara di dalam Kristus satu dengan yang lain. Tuhan berikan kepada kami hati yang mau mendengar, hati yang mau dibentuk oleh kebenaran firman. Tuhan kami bersyukur sampai sejauh ini Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami masing-masing. Biarlah kami boleh melanjutkan perjalanan ini dengan kami memandang hanya kepada Kristus. Memandang hanya kepada Tuhan yang memanggil kami. Dan biarlah kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Berapapun sisa waktu yang kami miliki hari ini, kami mau persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk posisi kami masing-masing hari ini. Untuk keberadaan kami masing-masing. Tuhan pakai kami. Sehingga dimanapun Tuhan menempatkan, di situ kami boleh membawa shalom yang daripada Tuhan. Damai sejahtera yang daripada Tuhan. Damai sejahtera yang dari kerajaan surga. Kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan berfirmanlah, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan, kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Ya, Bapak Ibu, tema hari ini yang saya angkat adalah bringing shalom to the community. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh hadir membawa shalom, damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengatakan bahwa damai sejahtera yang Dia berikan itu beda dengan damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah, itulah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mengerti ini, apalagi kalau kita mengerti dari Matius 28 ya. Sebelum Tuhan Yesus menyampaikan pesan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus mengawali dengan sebuah statement yang luar biasa. Tuhan Yesus bilang gini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Dan Tuhan Yesus memberikan kuasanya itu kepada kita. Seringkali ya Bapak Ibu, kita itu sebagai anak Tuhan, kita cuma menyadari satu sisi. Kita menyadari apa? Oh, keterbatasan kita. Betul, kita memang terbatas. Kita menyadari keberdosaan kita. Ya memang betul, kita juga manusia berdosa ya. Kita menyadari kelemahan kita. Mungkin bagi sebagian kita ya, termasuk yang hari ini usianya sudah 50 plus gitu ya. Mungkin kita juga menyadari usia kita. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu saya sempat demam ya. Saya sampai ngomong sama Jen, aku demam Jen. Doain ya semoga nggak ada yang serius. Soalnya kalau sampai DB atau tifus kan harus masuk rumah sakit gitu ya. Ya puji Tuhan ternyata nggak ada yang serius gitu. Mungkin kita menyadari usia kita. Kita pikir, aduh sudah usia segini ini harus jaga kesehatan lah, harus bolak-balik kontrol dan segala macam. Betul Bapak Ibu. Kita punya sisi kemanusiaan kita yang sangat terbatas. Tapi jangan lupa kita juga punya satu sisi yang lain itu loh yang Tuhan Yesus bilang. Bahwa kuasa itu di surga dan di bumi itu Tuhan Yesus berikan kepada kita sebelum Dia mengutus kita. Jadi terlepas dari keterbatasan kita, kita adalah anak-anak Tuhan yang diberi kuasa untuk menghadirkan shalom. Ya. Nah, nanti saya juga akan sharingkan kenapa bringing shalom-nya ini kok nggak judulnya spektakuler gitu, kepada dunia gitu, to the world gitu. Kenapa kok kepada komunitas? Kenapa kok pada community? Ya, oke. Saya akan mulai dengan pemahaman terlebih dahulu tentang shalom. Shalom itu sebetulnya bicara soal apa? Bicara soal keutuhan, bicara soal kesempurnaan. Bicara soal sesuatu itu yang komplit, yang indah, yang bagus, yang menghadirkan damai. Tetapi realitanya kan memang kehidupan kita di dunia ini jauh dari shalom. Bapak Ibu pernah nggak kita itu membayangkan ya, kita melihat dari benang merah cerita Alkitab. Kejadian itu diawali dengan taman Bapak Ibu. Tetapi kenapa Wahyu tidak diakhiri dengan taman? Gitu ya. Kenapa Wahyu tidak diakhiri dengan mengembalikan manusia yang berdosa kembali kepada keadaan yang semula? Tidak. Ternyata Wahyu itu diakhiri dengan kondisi sebuah kota yang disebut dengan Yerusalem yang baru. Kota yang begitu indah. Nah, ada satu pemahaman yang menarik di sini kalau kita lihat. Berarti yang Allah inginkan adalah manusia meskipun diciptakan sempurna, Adam dan Hawa dalam kondisi yang sangat baik, tetapi Tuhan memberikan potensi untuk bertumbuh. Tuhan memberikan potensi untuk berkembang. Itulah kenapa Adam dan Hawa diperintahkan untuk apa? Untuk mengelola taman, untuk memajukan taman itu. Jadi memang grand design Tuhan itu bukan sekedar mandek memelihara taman saja, tetapi untuk mengembangkan peradaban. Itulah kenapa nanti muncul berbagai kemajuan teknologi, berbagai kemajuan budaya, peradaban, dan segala sesuatunya. Tetapi memang di dalam proses ini ada dosa yang menghambat, yang merusak, yang menghalangi, yang mengkontaminasi, gitu ya. Ibaratnya begini, waktu bayi lahir, waktu dokter bilang, bagus Bu, bayinya mah sempurna, maksudnya organ-organ tubuhnya lengkap. Tapi kan bukan berarti bayinya akan mandek, akan stagnan. Tidak. Meskipun bayi itu lahir sempurna, tetapi bayi itu akan bertumbuh. Dia nanti akan jadi balita, remaja, pemuda, dan seterusnya. Demikian juga dengan manusia berdosa ini. Pada saat Tuhan menciptakan, memang kondisinya tidak berdosa. Tetapi dosa itu menghambat pertumbuhannya. Ibaratnya bayi yang lahir itu mungkin ya, waktu umur 1 bulan kena virus gitu loh. Sehingga mengganggu organ-organ tubuhnya. Ada kelemahan di jantungnya mungkin, ada gangguan pencernaan mungkin, sehingga bolak-balik masuk ke rumah sakit. Tapi tidak apa-apa, bayinya tetap tumbuh kembang. Dia tetap bertumbuh menjadi balita, dia tetap bisa jalan, bisa lari, dan seterusnya. Kira-kira kondisi itulah yang sedang kita alami di dunia ini. Di dalam keberdosaan itu, rencana Tuhan tetap adalah rencana Tuhan. Bahwa kita sebagai manusia dipanggil oleh Tuhan untuk mengelola bumi ini, menghadirkan shalom, menjadikan dunia ini lebih baik dan lebih baik lagi. Nah,
Bapak Ibu, ada ahli-ahli yang mencoba memberikan fase untuk membantu kita. Dimulai dengan fase penciptaan, lalu kejatuhan, lalu penebusan, dan nanti ada kemuliaan, gitu ya. Nah, hari ini kalau berdasarkan fase-fase ini, kita ada di fase ketiga, di mana Kristus itu sudah menebus kita. Dan nantinya kita akan terus berjalan maju, dan berjalan maju terus. Nah, yang menarik adalah ternyata meskipun kita itu punya start ya pada saat kita dilahirkan, tetapi kita tidak punya ending. Endingnya itu adalah kekekalan. Dan kalau kita memperhatikan beberapa perikop di Alkitab, saya angkat satu saja, yaitu perumpamaan tentang mina. Bedanya dengan talenta apa? Kalau talenta itu endingnya adalah mereka masuk berbahagia bersama dengan tuannya, selesai. Jadi tidak jelas ngapain aja sama tuannya, gitu. Tetapi di perumpamaan tentang uang mina itu menarik sekali. Karena di situ dikatakan bahwa hamba yang setia bisa menghasilkan 5 mina menjadi 10 mina. Tuannya bilang apa? Kamu akan dipercayakan 5 kota. Kamu perintah 5 kota ini. Kamu kembangkan 5 kota. Demikian juga yang dengan diberikan 2 dan seterusnya. Artinya apa? Artinya pekerjaan Allah tidak selesai. Pekerjaan Allah itu progresif dan pekerjaan Allah itu ternyata dari kekal sampai kekal. Kapan-kapan kita bahas ya. Efesus 1 ayat 4. Bahwa kita itu sudah didesain oleh Allah, direncanakan oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Berarti sebelum kita kejadian dong. Nah, itu ada satu misteri lagi, tapi lain kali ya. Sekarang kita bahas yang perumpamaan tentang mina. Berarti nanti setelah hidup kita itu selesai di muka bumi ini, masih ada hidup yang lain, pekerjaan yang lain, tugas yang lain yang akan kita lakukan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan, yaitu di dalam kerajaan surga. Nah, ini yang menarik, saudara Bapak Ibu semua. Bagaimana kalau kita punya sudut pandang yang seperti ini, itu agak sedikit berbeda dengan sudut pandang teologi Barat, yang mungkin waktu itu datang bersama dengan penjajahan Belanda dan lain-lain gitu ya. Bagaimana teologi Barat pun dipengaruhi oleh paham berpikir ya, filsafat mereka, yang mengatakan bahwa materi itu sifatnya lebih rendah, yang non-materi itu sifatnya lebih tinggi. Itulah kemudian muncul penafsiran tentang kerajaan Allah, yaitu surga itu adalah entah di mana, pokoknya di luar sana, dan bumi ini akan dihancurkan. Tetapi kalau kita pahami tentang konsep dari budaya Yahudi itu sendiri, kalau kita perhatikan bagaimana pemahaman orang-orang Israel membaca kitab Perjanjian Lama, dan juga murid-murid Kristus di dalam Perjanjian Baru, konsep tentang kerajaan Allah itu bukan kita diangkut gitu ya, hijrah keluar dari bumi ini, tetapi bicara tentang entitas kerajaan surga itu yang datang. Kerajaan surga itu datang. Dan pada saat kerajaan surga itu nanti datang, maka bumi ini akan dipulihkan. Loh, ada ayat yang mengatakan buminya hancur, rusak, semua dibinasakan. Betul, yang dibinasakan adalah dosa beserta seluruh dampaknya. Itulah yang dihancurkan. Dan nanti akan terjadi pemulihan atau restorasi. Dan itulah yang disebut shalom. Shalom yang seutuhnya itu adalah nanti pada saat Kristus datang lagi, dan dialah yang akan memerintah sebagai raja. Tetapi sebelum Kristus datang, kita ada di fase yang ketiga sekarang, maka Kristus itu memberikan kuasa kepada kita, bahwa kitalah yang diminta untuk mulai menghadirkan shalom. Ibaratnya kita itu sekarang hidup itu sebagai apa ya? Kalau kita mau beli es krim itu boleh ngincipin dulu, gitu ya. Boleh rasa stroberi, gitu ya, rasa mint. Nah, kita itu hadir hari ini sebagai umat Kristus itu adalah menawarkan kepada dunia. Minta Thomas beli ini juga. Mau ngincipin kerajaan surga enggak, gitu ya? Dan ngincipinnya lewat mana? Lewat kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Supaya orang-orang di dunia itu
bisa melihat dan merasakan yang namanya kerajaan surga itu kayak apa sih? Yang namanya kasih Kristus itu gimana sih? Yang namanya penebusan itu kayak apa sih rasanya? Nah, itu tuh ada lewat kehadiran. Nah, Bapak Ibu, dengan pemahaman seperti ini, ya, kita coba ngelihat lebih lanjut. Kalau ini enak, ya itu yang di Sorry, kayaknya ada yang suaranya bocor ya. Sebentar. Oke, saya bisa mute. Mohon maaf. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Saya mundur sedikit, ada satu gambaran mini tentang yang saya cerita tadi benang merah. Gambaran mini ini dialami oleh Yeskiel. Yeskiel sebagai seorang yang hidup di perjanjian lama. Dia berpikir bahwa Allah itu hadirnya hanya di Bait Allah. Hadirnya hanya di Yerusalem. Memang betul untuk masa itu, simbol kehadiran Allah itu adalah di Bait Allah. Sehingga pada saat Bait Allah dihancurkan, Yerusalem dihancurkan, Yeskiel tuh sangat bersedih. Karena dia pikir buyar sudah, habis sudah. Allah tidak lagi menyertai umatnya. Tetapi lewat sebuah penglihatan, Allah justru meneguhkan Yeskiel, dan nantinya Yeskiel akan menyampaikan ini kepada umat Israel yang dibawa ke dalam pembuangan. Bahwa sebetulnya ini pun adalah grand design Allah. Ini pun bagian dari rencana penebusan Allah. Allah itu memperkenalkan dirinya itu secara progresif. Mulai dari zaman Adam dan Hawa, lalu zaman Abraham, sampai zamannya Musa, menjadi sebuah bangsa Israel yang besar, sampai nanti dari zaman kerajaan, sampai pembuangan, sampai Mesias datang. Itu adalah cara Allah menyatakan diri, tapi secara progresif. Tambah lama, tambah kompleks informasinya. Tambah lama, tambah lengkap. Sampai nanti akhirnya kita pahami. Tapi sekarang kita lihat miniaturnya di Yeskiel. Jadi waktu itu Yeskiel berpikir, waduh Allah sudah meninggalkan umatnya, sudah matilah kita, gitu ya. Tetapi ternyata penglihatan ini menolong Yeskiel mengerti, justru Allah sedang membawa bangsa Israel masuk dalam perjanjian baru. Tapi prosesnya masih panjang. Setelah Yeskiel nanti sampai ke Mesias datang itu masih ratusan tahun. Tetapi sudah mulai disingkapkan sedikit-sedikit. Sudah mulai disingkapkan pelan-pelan. Apa yang dilihat oleh Yeskiel? Yang pertama, waktu Yeskiel lagi duduk-duduk di tepi sungai di Babylon, dia melihat sebuah penglihatan. Bagaimana kemuliaan Allah itu meninggalkan bait suci di Yerusalem. Masuk akal, karena bait sucinya sudah dihancurkan. Tetapi ada kelanjutannya yang Yeskiel nggak ngerti. Kenapa kemuliaan Allah dari Yerusalem kok pindah ke Babylon? Ini ada sesuatu yang salah. Di dalam pemikiran Yeskiel, Allah nggak mungkin mau tinggal di tengah negara kafir, nggak mungkin. Itu kan membuat Allah nanti menjadi najis gitu, nggak bisa itu. Tetapi disitulah Allah ingin menyatakannya kepada Yeskiel. Yeskiel, aku ini Allah tidak dibatasi sama gedung fisik. Justru aku akan selalu hadir bersama dengan umatku. Jadi kalau umatku dibuang ke Babylon, aku akan menyertai kalian. Kemuliaan Allah itu tidak hilang. Loh, yang hilang itu cuma simbolnya, cuma bangunan fisiknya. Tetapi Allah itu sendiri tidak hilang. Nah, ini adalah suatu penglihatan yang mengubahkan cara pandang bangsa Israel. Tapi masih bertahap ya, cara pandangnya masih pelan-pelan. Gitu. Nah, itu Yeskiel 1. Yeskiel pasal-pasal yang terakhir, 47, 48. Itu ada penglihatan yang menarik lagi. Masih kelanjutan dari Yeskiel 1. Jadi Yeskiel dibuka dengan penglihatan dan ditutup dengan penglihatan tentang bait Allah. Nah, di Yeskiel yang terakhir itu yang menarik adalah tiba-tiba Yeskiel melihat bait Allah. Lu kan nggak mungkin kan bait Allahnya sudah hancur. Gitu ya. Tapi waktu Yeskiel melihat bait Allah yang ini beda. Ini bukan bait Allah yang seperti dia lihat di Yerusalem. Ini bait Allah yang baru. Ini bait Allah yang aneh, yang tidak terbayangkan, yang buat Yeskiel itu cara dia melihat bait Allah yang baru ini beda ya sama yang dia pernah lihat di Yerusalem. Apa yang menarik dari bait Allah yang baru? Di bait Allah yang baru ini tiba-tiba dia melihat ada air keluar dari bait Allah itu. Airnya tambah lama tambah banyak sampai akhirnya air itu mengalir menjadi aliran sungai.
Dan yang menarik adalah setiap daratan kering yang dilewati oleh air ini, maka daratannya menjadi subur. Muncul berbagai-bagai jenis tumbuhan, tanaman, pohon, dan yang menghasilkan buah. Bahkan air itu masuk ke laut mati yang tidak ada kehidupan, dan di situ kemudian timbul kehidupan. Bahkan dikatakan ada juga ikan-ikan yang di situ. Ya. Nah, teman-teman, ini tuh penglihatan yang luar biasa. Ini adalah suatu penglihatan yang mau menggambarkan apa? Bait Allah itu bukan gedung. Bait Allah itu adalah umat Tuhan. Dan dimanapun di situ ada umat Tuhan, di situ ada hadirat Allah. Di situ ada kuasa Allah. Dan itu yang Yesaya lihat disimbolkan dengan air. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, lewat ilustrasi ini, ayo kita tarik di dalam kehidupan kita hari ini. Dan inilah sebetulnya peran kita, gitu. Di dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa umat Tuhan, orang percaya, kita itu adalah batunya bait Allah yang hidup. Artinya kita inilah bait Allah itu, di mana Roh Allah berdiam di dalam diri kita, dan disitulah kita melakukan misi yang dari Tuhan. Nah, itulah dasar firman yang mendasari untuk kesaksian dan sharing saya hari ini. Apa yang kita bisa lakukan sebagai umat Tuhan di tengah tantangan zaman dan di tengah komunitas di mana Tuhan menempatkan kita hari ini. Ya, sama seperti Yesaya. Kalau kita bayangkan ya, Yesaya, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, mereka itu adalah teman-teman sebaya yang diangkut di dalam pembuangan di usia yang masih relatif muda. Sebetulnya kalau dibilang nggak fair, itu nggak fair. Kenapa? Kan yang berdosa itu nenek moyang mereka, yang berdosa itu leluhur mereka di zamannya raja-raja dulu. Tetapi yang diangkut ke dalam pembuangan itu kok pas generasi mereka. Dan yang dibawa oleh kerajaan Babel untuk ditaruh di Babylon, itu kan memang orang-orang muda yang kuat jalan gitu kan. Dan mereka nanti dijadikan pegawainya Raja Nebukadnezar dan seterusnya. Kalau kita menempatkan diri di sudut pandang mereka, pastilah kita mikirnya gini, Tuhan ini nggak adil, yang berdosa nenek moyangku, kok kenapa aku yang berada di dalam pembuangan? Nah, cara melihatnya nggak boleh gitu. Setelah kita itu melihat apa yang Yehezkiel alami dan lakukan, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, barulah kita mengerti bahwa ternyata ini bukan generasi dalam tanda petik ya yang dibuang. Ini justru adalah generasi muda yang Tuhan pilih untuk menjadi umatnya di negeri asing. Kalau cerita Alkitab tentu kita sudah tahu yang peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Nebukadnezar saking syoknya melihat Sadrak, Mesak, Abednego, dia mengeluarkan sebuah dekret. Dia mengeluarkan sebuah maklumat bahwa di seluruh negara jajahannya harus takut kepada Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, kan berarti Allah makin dikenal dong. Jadi itu tuh bukan suatu hal yang buruk. Dibawa ke dalam pembuangan, jangan dilihat hal yang buruk. Itu adalah kesempatan umat Allah untuk menjadi saksinya, untuk mengeluarkan air tadi loh, sehingga di tempat kafir sekalipun nama Allah diagungkan dan dimuliakan. Bahkan nanti di dalam kasusnya Daniel di Gua Singa, itu sudah ganti, sudah bukan Babel. Babel sudah kalah, itu sudah ganti Persia, Raja Darius. Bahkan dia memaklumatkan juga bahwa di seluruh kerajaan di bawah pemerintahan Persia itu lebih luas lagi dari Babel. Harus takut kepada Allahnya Daniel. Bahkan raja-raja itu memerintahkan apa? Sampai ada yang berani menghina, mengolok-olok Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini akan dimutilasi, dicincang habis-habisan, dan rumahnya dirobohkan. Loh, berarti Allah makin terkenal, Allah makin dimuliakan. Dan di dalam sejarah tradisi kita juga tahu asal muasal sinagog itu juga dari sini. Dan yang membuat bangsa Israel bisa tetap bertahan hidup, bahkan nanti di zaman Perjanjian Baru, baik sebagai kaum sporadis di berbagai negara sampai hari ini, salah satunya adalah karena sinagog. Itu juga munculnya di sini. Jadi kita akan melihat bagaimana seharusnya peran umat Tuhan. Kita hari ini
boleh dibilang generasi X ya Bapak Ibu, usianya sudah 50 plus, atau mungkin sebagian dari kita ada yang baby boomers. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Kitanya yang harus tahu, di zaman seperti apa Tuhan itu menempatkan kita. Apa peran kita? Apa tugas kita? Ya memang tugasnya Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, Yeskiel di pembuangan. Nanti lain lagi dengan tugasnya Esra. Esra itu yang balik, Nehemia itu yang balik. Tetapi ada juga dari antara kita, sama seperti orang-orang di dalam pembuangan ini, mungkin kita harus mengalami hidup yang selama-lamanya di dalam pembuangan. Tidak masalah. Karena dimanapun Tuhan menempatkan, disitulah kita ya. Nah, sekarang saya akan mulai untuk saya membagikan, saya men-sharingkan pengalaman saya untuk merintis beberapa pelayanan yang sifatnya itu interdenominasi. Dan sebagian besar pelayanan ini saya kerjakan di luar tembok gereja. Kenapa? Karena konteksnya. Pertama, kita di Indonesia, mayoritas non-Kristen. Kedua, saya di Bandung, dan itu angka intoleransinya itu sangat tinggi. Gitu ya. Meskipun saya juga pelayanan di gereja, sebagai istri pendeta. Tetapi saya tahu peran saya di dalam dan di luar. Peran saya di dalam gereja adalah mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk keluar, gitu. Sedangkan peran saya yang di luar adalah menjangkau saudara-saudara kita untuk mereka juga boleh merasakan shalom itu. Saya memulai komunitas ibu-ibu PA ini mungkin 14 tahun yang lalu ya, sekitar 2009 atau 2008. Itu dimulai dengan 5-6 orang, di mana kami berkumpul, ada kerinduan untuk kami belajar Alkitab, gitu ya. Dan memang ini adalah satu komunitas yang unik. Karena biasanya ibu-ibu kan nggak suka PA ya. Ibu-ibu sukanya arisan, dia mau masak, dia mau merangkai bunga, dan lain-lain, jalan-jalan. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu yang mengubahkan. Justru lewat firmanlah hidup kita tuh dibentuk dan kita diarahkan. Jadi ibu-ibu yang tadinya cuma 5-6 itu akhirnya ngajakin temennya, tetangganya, dan segala macam. Akhirnya kita mulai bertumbuh kembang, sampai akhirnya sekitar 20-30 orang yang rutin datang. Dan sekarang kami punya grup, itu anggotanya mungkin sudah sekitar 100 lebih. Dan ibu-ibu ini kemudian ngajakin suami, ngajakin teman cowok, saudara cowok, dan seterusnya. Sehingga akhirnya yang tadinya PA ibu-ibu sekarang udah campur gitu ya, cowok cewek. Nah ini saya ingin mengutip dari satu tokoh ya, Timothy Keller, dia mengatakan gini. Kurangnya sukacita di dalam hidup kita itu tuh bukan karena sengsara, menderita finansial, keluarga kurang bahagia, kerjaan nggak lancar, bukan. Atau karena pandemi, bukan. Kurangnya sukacita itu adalah karena kita tuh nggak ngerti misi kita hidup di dunia itu buat apa. Pantas nggak sukacita. Tapi memang benar sih. Biasanya memang itulah yang terjadi. Kenapa orang-orang yang hidupnya itu bekerja di ladang Tuhan ya, dimanapun itu, mau di kota, mau di daerah, selalu sukacita, selalu punya energi. Sedangkan orang-orang yang menurut saya, ekonominya cukup, keluarganya bahagia, tetap aja ada yang dicurhatkan gitu ya. Tetap ada aja yang membuat kita itu, aduh Bunda, tolong didoakan. Padahal menurut saya juga, aduh masalahmu mah nggak separah-parah amat gitu, sampai kamu harus menderita itu. Jadi memang betul, sukacita di dalam hidup ini itu barometernya tergantung apa? Seberapa jelas kita punya visi yang dari Tuhan. Apa misi hidup kita? Apa panggilan kita? Calling kita? Sama seperti Yeskiel. Yeskiel itu tadinya stres ingin mati gitu. Karena dia tuh harusnya kita habiskan jadi imam, kok malah dibawa dalam pembuangan. Tetapi setelah Yeskiel mendapat penglihatan, maka dia bersukacita di dalam Tuhan. Dan dia punya misi yang jelas. Aku di sini sebagai imam adalah untuk menguatkan saudara-saudaraku di dalam pembuangan. Nah, setelah misinya jelas, bersukacitalah Yeskiel. Maksudnya bersukacita itu hidupnya di dalam Tuhan, itu jadi penuh dengan yang namanya itu shalom. Bahwa hidupnya secara fisik menderita, iya. Secara ekonomi susah, mah tetap. Tetapi sukacita itu didasarkan pada Tuhan, bukan dari lingkungan. Nah, dan saya juga percaya firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Mau sesederhana apapun, mau ke anak-anak, mau ke lansia, tidak akan kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya boleh menyaksikan bahwa ternyata ibu-ibu yang tadinya saya underestimate, terus terang ya Bapak Ibu, saya juga punya dosa di sini.
Setelah PA ini berjalan beberapa tahun, saya pesimis. Saya berpikir begini, Tuhan ngapain nge-PA ibu-ibu? Diajarin nggak ngerti-ngerti gitu ya. Diajarin konteks nggak ngerti, diajarin ayat nggak ngerti, diajarin apa nggak ngerti. Tanyanya itu lagi. Saya pernah merasa capek dan ingin mundur. Tapi aneh ya, setiap kali saya mau mundur nggak bisa. Saya pernah waktu itu pakai alasan yang sangat valid. Saya punya pelayanan lain yang lebih penting, skopnya lebih nasional lah daripada ngurusin cuma berapa gelintir ibu-ibu. Dan saya bilang sama Tuhan, nggak bisa lah Tuhan, yang pelayanan ini lebih gede, ini lebih penting. Ternyata nggak bisa Bapak Ibu. Tuhan tarik saya balik lagi ke grup PA. Sampai satu titik saya menyadari, ya sudahlah Tuhan, kalau memang Tuhan panggil saya, sudahlah berapapun orangnya, ini dari Tuhan saya kerjakan dengan. Bapak Ibu, ternyata setelah itu PA ini berkembang luar biasa. Ada nggak masalah internal? Ada Bapak Ibu. Saya disalahpahami dan segala macam sampai akhirnya PA ini harus berdiri secara mandiri, gitu ya. Tapi ternyata aneh. Setelah PA ini berdiri secara mandiri, tidak dinaungi oleh lembaga atau organisasi atau gereja manapun, justru makin berkembang, justru makin tambah banyak anggotanya. Dan kemudian yang menarik adalah dari ibu-ibunya sendiri yang ngomong ke saya, Bu, daripada kita cuma PA, kita bikin pelayanan yuk. Kita sama-sama pelayanan yuk, Bumi ada channel. Waduh, itu tuh luar biasa ya. Dan inilah channel-channel kami kemudian, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kami melihat di Bandung itu ada rumah Hur. Jadi kami tidak punya pelayanan sendiri, tapi kami sifatnya kolaborasi. Siapa saudara-saudara seiman yang sudah lebih dulu dipanggil Tuhan dengan misi yang jelas, kami dompleng aja. Kami support sistem aja. Salah satunya adalah Rumah Hur. Waktu itu Rumah Hur belum terkenal ya, belum masuk PND, maksudnya belum sampai informasi tentang Rumah Hur ini didengar oleh banyak orang. Jadi waktu itu masih kecil, istilahnya itu masih sederhana. Dan waktu itu kami menawarkan diri, boleh nggak kami pelayanan di situ. Puji Tuhan, kami pelayanan di sana, kami banyak sharing, kami konseling, kami banyak berinteraksi dengan mereka. Dan ada orang-orang yang putus asa, dan disitulah kemudian mereka berjumpa dengan Kristus. Mereka tidak harus berpindah agama, karena tujuan kami adalah memperkenalkan Mesias yang hidup. Biarlah dia berinteraksi dengan Mesias, dia berproses dengan Mesias. Soal mau pindah agama itu adalah hak asasi masing-masing. Tetapi tugas kami adalah bagaimana kami berbagi shalom itu. Dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Dalam bentuk rohani maupun yang non-rohani. Jadi kayak masak bareng, demo bareng, ngirimin makanan, ada art and craft dan segala macam. Itu melegakan mental mereka, gitu ya, membuat mereka bisa ketawa bareng. Oh, itu dampaknya luar biasa. Dan kemudian kolaborasi yang lainnya adalah salah satunya Rumah Harapan Indonesia. Ini adalah satu tempat di mana keluarga-keluarga miskin yang anak-anaknya menderita terminal illness, sakit, divonis mati, tinggal nunggu umur, tinggal dipanggil sama Tuhan. Jadi orang-orang seperti ini di tengah kegalauan mereka, mereka itu betul-betul nggak tahu harus berbuat apa. Sudah ekonominya nggak mampu, gitu ya, ditambah masalah hidup yang sangat berat. Dan biasanya mereka adalah pasien dari Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung. Nah, Rumah Harapan Indonesia itu dekat situ. Nah, kami punya tim juga melayani di sana. Misalnya, ada anak-anak itu yang nggak bisa makan ya, jadi lehernya diselang. Nah, itu harus makan cairan khusus, gitu ya, dan biasanya cukup mahal. Lalu demikian juga dengan anak-anak lain atau orang-orang lain yang habis operasi dan segala macam. Bahkan untuk orang tuanya sudah dapat rumah singgah yang gratis ini pun kan mereka juga harus hidup. Mereka makan dari mana? Nah, disitulah kami hadir membawa shalom itu tadi. Main sama mereka, merayakan ulang tahun, keketawaan bareng, gitu ya. Jadi kehadiran kita itu betul-betul kehadiran sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman. Dan disitulah kita menghadirkan shalom. Kalau memang kondisinya baik dan kita melihat Tuhan membukakan pintu, maka kita akan bertanya, Bapak Ibu, kami agamanya Kristen, tapi kami ingin berdoa untuk anaknya Bapak Ibu. Apakah diizinkan? Kalau diizinkan,
Kami ingin berdoa bersama-sama. Dan disitulah orang-orangnya terbuka sekali, gitu loh. Karena memang kita itu datangnya bukan dengan target untuk menarik mereka pindah agama, bukan. Kita itu hadir memang betul-betul untuk membagikan kasih Kristus, gitu. Bahwa ini loh, Mesias itu datang itu membawa kepulihan, memulihkan segala sesuatu. Betul kami datang nggak bisa menyembuhkan, betul. Tetapi kami memberitakan berita sukacita bahwa ada kehidupan setelah kematian. Bahwa yang di dunia ini itu sifatnya hanya sementara. Dan meskipun sementara, tetap ada Tuhan yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Memberikannya dari mana? Ya dari kita, orang-orang Kristen ini loh, yang mau datang. Nah, cuma memang pelayanan seperti ini dengan catatan khusus Bapak Ibu, kalau nggak tahan, jangan. Karena kita kalau ke tempat-tempat seperti ini, kita akan melihat anak-anak di dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ya, misalnya ada yang tumornya, kankernya itu di wajah. Sampai wajahnya ini udah betul-betul rusak gitu ya. Mata di mana, hidung di mana, daging di mana, itu udah betul-betul mengerikan. Dan kita harus betul-betul berdoa kepada Tuhan ya setiap kali datang pelayanan seperti ini. Karena hati kita kan mau berbagi kasih ya, mau membagikan shalom. Justru tidak boleh sampai dicurigai gitu loh. Justru tidak boleh sampai ditolak karena nanti malah menimbulkan efek emosi yang negatif gitu kan, malah ribut gitu. Jadi memang kehadiran ini tuh betul-betul harus membawa damai sejahtera yang Tuhan itu inginkan. Dan pada saat Tuhan Yesus juga datang, hadir. Bahkan untuk perempuan Samaria pun, Tuhan juga hadir dengan belas kasihan. Tuhan hadir dengan membina relasi yang baik terlebih dahulu. Sebelum berita itu disampaikan. Tetapi membina relasi dengan baik itu adalah kata kuncinya. Saya pikir pelayanan seperti ini, bahkan ibu-ibu rumah tangga yang sederhana pun, yang di desa pun bisa melakukan. Jadi apa yang saya lakukan hari ini itu bukan hal yang besar. Tetapi ini sederhana sekali. Semua orang bisa melakukan. Bahkan anak SD pun bisa melakukan. Ya, lanjutkan. Lalu kami juga ada pelayanan di Panti Dunamis. Ini juga di Bandung. Nah, di panti ini mereka itu melayani ODGJ, orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Caranya adalah mereka keliling di jalan-jalan di kota. Kalau ketemu orang gila yang bentuknya tidak karu-karuan itu, diajak ngomong gitu ya, dideketin. Ini namanya orang gila, saya juga nggak ngerti ngomongnya gimana. Tapi bisa Bapak Ibu. Nah ini kan kuasa Tuhan ya. Kita aja ngomong sama orang gila nggak bisa, kenapa timnya mereka bisa? Jadi akhirnya orang-orang gila di jalan itu mau dibawa pulang sama orang-orang ini. Orang-orang gila ini kadang namanya sendiri sudah lupa, rumahnya di mana nggak tahu, identitasnya sama sekali hilang. Lalu mereka itu dibawa di panti ini, dimandikan, dikasih makan dan segala macam. Ada yang kemudian lumayan sembuh, ada yang tidak sembuh. Jadi setiap hari itu kerjanya cuma jongkok di depan tembok pagi sampai malam, pagi sampai malam. Ya enggak apa-apa. Ini juga perlu dilayani dengan kasih Kristus. Nah, kami dari tim ibu-ibu PA Mekarwangi itu tadi mendukung pelayanan yang seperti ini. Karena pelayanan seperti ini tuh siapa sih yang mau invest gitu loh. Dan ini apa sih yang mau dibanggakan? Malah serem gitu ya. Kita tuh kalau ke sana bisa digandeng-gandeng, ditarik-tarik gitu ya. Terus mereka juga ada yang kayak ngecas terus gitu ya, mungkin jorok dan segala macam. Tetapi sekali lagi, kan misinya itu menghadirkan shalom. Nah, setiap kelompok pelayanan itu uniknya adalah tim ibu-ibu ini membuat kelompok kecil sendiri. Jadi mereka punya kepengurusannya sendiri-sendiri. Saya mah cuma provokator gitu ya. Saya yang kenalin mereka. Ini ada panti apa? Ini ada rumah apa gitu ya. Saya temenin mereka kunjungan di awal dan segala macam. Selanjutnya mereka akan, tim ibu-ibu ini akan melanjutkan sendiri. Dan disinilah yang ajaib kita lihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Jadi ODGJ itu dalam progres kesembuhannya itu ada yang kemudian bisa hafal ayat Alkitab. Saya sampai malu. Kalau anak-anak di gereja saya tandingkan sama mereka, kayaknya yang menang mereka. Karena mereka kalau ngafalin ayat bukan cuma satu ayat, bisa sampai 3 sampai 5 ayat itu mereka hafal. Dan mereka di sana persekutuan setiap hari, mereka memuji memuliakan nama Tuhan.
Saya percaya ada kuasa di dalam firman dan di dalam pujian. Tuhan tahu, ini orang-orang sederhana, ini orang-orang terbatas. Mungkin mereka nggak sanggup bayar dokter, nggak sanggup bayar psikolog, bayar psikiater. Bukan berarti dokter nggak penting, dokter penting, psikolog penting, psikiater penting. Tetapi Tuhan tahu untuk spesial case ini loh, mereka nggak sanggup, dananya nggak cukup. Jadi Tuhan memulihkan dengan cara apa? Ya dengan cara itu tadi, pelayanan firman dan pelayanan puji-pujian dan pendampingan dengan penuh kasih. Lama-lama ada kasus pemuda-pemuda yang gangguan isu mental health itu ya, sejak pandemi kan sering ya, ada yang stres, depresi, lama-lama juga dipulihkan di sini loh. Dan setelah pulih, mereka juga kemudian sama-sama dengan tim ini melayani yang ODGJ betulan gitu ya. Jadi yang gangguan mental health kan lebih mudah untuk disembuhkan, lalu melayani yang selanjutnya. Jadi memang luar biasa sekali. Penglihatan Yeskiel itu betul gitu loh. Air yang keluar dari bait Allah itu memang umat Tuhan. Di mana ada umat Tuhan, di situ ada kehidupan. Di mana ada umat Tuhan, di situ ada shalom. Orang-orang yang mendirikan ini juga orang-orang sederhana, tidak berpendidikan tinggi. Jadi disitulah Tuhan itu memberkati mereka di dalam keterbatasan mereka. Saya juga ada kolaborasi dengan Yayasan Pembawa Damai Indonesia. Ini melayani di salah satu suku, gitu ya. Dan ini melayani di lapas. Nah, ini Jenny tahu ini ya. Maka Jenny di Bandung waktu itu pernah main juga ya di komunitas ini gitu. Bagaimana pelayanan di penjara itu memang luar biasa. Bahkan untuk beberapa penjara itu membuka diri. Kita loh bisa bikin STT di dalam penjara. Ya, jadi kita kerjasama dengan STT setempat. Kita bikinkan program karena mereka di penjara kan banyak nganggurnya ya. Jadi mereka bisa kuliah di situ. Jadi nanti keluar dari penjara itu sudah lulus STT juga. Dan mereka nantinya akan disiapkan untuk pelayanan. Biasanya pelayanan yang paling efektif adalah balik ke penjara atau melayani mantan narapidana. Nah, ini pelayanan berikutnya. Alumni lapas. Ini juga perlu dilayani. Karena mereka tidak diterima oleh masyarakat. Dan kita harus menolongnya. Dan pelayanan ini kemudian juga berkembang menjadi business as mission. Karena di mana-mana nggak diterima, ya sudahlah kita bikin bisnis sendiri aja. Nah, ini kebetulan ada kelompok yang di Bandung ini, pria-pria yang memikirkan menjalankan bisnis tetapi juga mengkolaborasikan. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, inilah contoh sederhana menghadirkan shalom. Menghadirkan shalom itu bukan one man show. Nggak bisa dengan model KKR satu pembicara selesai, nggak bisa. KKR-nya sih bagus, tapi follow up-nya yang panjang gitu ya. Dan disinilah dibutuhkan keutuhan dari tubuh Kristus. Dalam hal ini misalnya, komunitas saya, kaum ibu-ibu, kan komunitas yang terbatas. Tapi ternyata di Bandung ada komunitas bapak-bapak nih, yang mau bikin usaha. Ya ayo kita kolab dong. Ibu-ibu ini jago marketing, ya kan, networknya luas, daya belinya bagus, gitu kan. Ya ayo kita barengan, sama-sama mewujudkan pelayanan bisnis as mission ini sebagai satu tim besar. Nggak usah direkrut jadi CEO-nya nggak usah, direkrut jadi karyawan juga nggak usah. Tapi kami hadir sebagai support system. Saya melihat ini adalah pelayanan yang dibutuhkan semua lembaga Kristen. Semua lembaga Kristen termasuk gereja butuh support system. Kalau punya support system, itu tuh kayak ada supporternya gitu loh. Kayak punya tim yang menyemangati gitu ya. Dan kalau kita tuh bisa sering ketemu dan seterusnya itu saling berbagi kisah. Itu tuh pelayanan jadi lebih semangat Bapak Ibu. Dan yang terakhir akhirnya kami memutuskan untuk kami membuat sendiri. Jadi setelah berkolaborasi dengan semua, Tuhan kasih kesempatan kami punya sendiri. Jadi akhirnya kami mendirikan, ini umurnya baru 1 tahun, namanya Rumah Belajar Garam dan Terang. Kami melayani anak-anak dari latar belakang keluarga yang tidak mampu dan kebutuhan khusus. Kebutuhan khususnya juga diutamakan yang tidak mampu. Karena kalau yang mampu, nanti saya punya channel sekolah-sekolah yang berbayar lainnya. Nah, di sini kami memberikan semua layanan itu gratis. Dan pelayanan-pelayanan seperti ini, Bapak Ibu, semuanya dikerjakan oleh volunteer. Untuk rumah belajar ini, full-timernya cuma 1. Dan full-timer yang cuma 1 ini pun, saya yakin sangguplah tim donaturnya mengcover. Full-timernya cuma 1. Lainnya volunteer. Dari mana?
Ya itu tadi, karena saya punya geng ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu sosialita, ibu-ibu yang mungkin secara finansial sudah dicukupkan oleh suaminya, ya ayolah hidup ini dipakai gitu loh, untuk menghasilkan sesuatu yang produktif. Jadi ibu-ibu ini di tengah, ada juga yang ibu-ibu pengusaha ya, nggak semua ibu rumah tangga, ada yang pengusaha, ada yang kerja di kantor dan segala macam, masing-masing memberi sesuai dengan kapasitasnya. Ada yang memberikan dana, memberikan tenaga, memberikan skill, bimbingan, ngatur keuangan, dan seterusnya. Jadi ini semua dikerjakan oleh volunteer. Nah, ini beberapa kegiatan yang kami lakukan. Selain di rumah belajarnya itu sendiri, saya biasanya memberikan sesi parenting. Dan sekolah-sekolah itu terbuka sekali. Kenapa? Loh ya karena saya datangnya nggak usah bawa nama lembaga, nggak usah bawa nama gereja, nggak usah bawa nama apa-apa gitu loh. Datangnya memang dengan niat baik untuk membagikan apa yang kita punya. Apa yang Tuhan kasih ke kita, talenta kita apa. Nah kebetulan latar belakang saya dan pengalaman saya banyak di dunia pendidikan kan. Jadi kalau parenting gitu, sudah minta mau ngomong apa aja, udah panggil saya nah free gitu saya bilang. Dan kita juga membina relasi dengan mereka. Kita nonton bareng, waktu itu ada film tentang anak kebutuhan khusus ya di Bandung, kita nobar gitu. Nah ini kelas-kelasnya. Dan di sini pun saya melibatkan anak-anak remaja pemuda di gereja. Kalau pas mereka sekolahnya libur, ayo kita sama-sama pelayanan di sini. Ngajar bahasa Inggris lah, sharing tentang cita-cita. Dan kita sekarang juga punya kelas bahasa isyarat untuk tunarungu. Jadi full timernya saya leskan, saya suruh les untuk belajar bahasa isyarat. Dan saya sempat terharu ya, baru 1 semester belajar itu anak-anaknya udah bisa ya menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Nah ini loh contoh-contoh sederhana untuk kita tuh menghasilkan shalom. Nah kebetulan anak saya lagi koas, jadi saya juga tarik anak saya dan gengnya gitu ya, geng anak-anak kedokteran. Kebetulan ada yang lagi sakit, salah satu anak yang kami layani beberapa kali harus transfusi. Nah ini tuh sakitnya apa sih? Kan orang-orang sederhana ini perlu diedukasi. Kalau mereka tanya ke dokter di rumah sakit kan dokternya nggak punya waktu panjang. Jadi akhirnya oleh tim dokter ini yang lagi koas dibantu dijelasin hasil labnya, dijelasin ini perawatannya gimana. Jadi konsultasi gratis. Kalau memang perlu nanti dilakukan pemeriksaan gratis. Nah orang-orang seperti ini di sekitar kita banyak sekali, Bapak Ibu. Dan itulah panggilan kita. Nah kalau di NTT itu saya memberikan pembinaan ya, Jenny juga ikut pembina di sana. Dan kebetulan anak-anak binaan ini juga salah satunya anak binaan Jenny, ada juga yang sudah kuliah sekarang ya. Kuliahnya saya bawa ke Jawa, ada yang ditaruh di Surabaya, ada yang ditaruh di Bandung. Dan beberapa sudah ada yang lulus S1, S2, ada juga yang sedang mengambil S3 ya. Dan ini ke depannya juga semuanya tuh berkolaborasi. Saya juga nggak mikir ya, ternyata semua pelayanan itu yang dirintis satu persatu itu connect loh satu dengan yang lain. Full timer saya hari ini yang ngurusin rumah belajar itu adalah anak-anak NTT. Jadi mereka yang sudah selesai dikuliahkan S1 S2 ini, akhirnya saya jadikan full timer di rumah belajar. Dan rencana saya jadi full timer sama saya jangan lama-lama. Jadi full timer 2 tahun. Lalu setelah itu 2 tahun berikutnya saya kuliahkan S2 sambil tetap kerja. Nanti setelah lulus S2 kita pikirin ke depannya mau apa, mengembangkan proyek apa di NTT dan seterusnya. Jadi kalau saya noleh ke belakangnya Bapak Ibu, saya juga heran loh. Saya nggak pernah loh punya rencana kayak gini. Kok bisa nyambung semua tuh gimana saya juga nggak tahu. Saya tuh cuma mikirnya sederhana gini. Saya itu ibu rumah tangga. Saya kan nggak kerja full timer. Tapi saya tuh minatnya banyak gitu. Saya kan suka acting ya, suka drama. Dari dulu, dari zaman mahasiswa suka drama. Suka ngomong. Dari dulu kan cerewet gitu ya. Suka mimpin ini, mimpin itu, dan segala macam. Ternyata itulah talenta yang Tuhan kasih ke saya. Untuk saya boleh mengembangkan pelayanan yang memang berbasisnya itu ya berbasis relasi gitu ya. Berbasis komunitas ya. Yang orang-orang sederhana pun bisa melakukan gitu loh. Nggak usah nunggu punya jabatan gitu. Saya pun kalau bukan istri pendeta juga hal-hal seperti ini bisa juga dilakukan. Karena ini semua saya lakukan berdasarkan basis apa? Relasi pertemanan. Saya sekarang juga ngajar teater. Saya ngurusin anak remaja pemuda. Dan itu ternyata semuanya itu nyambung jadi satu. Nah ini yang terakhir ya, rekan-rekan. Setelah itu kita masuk ke sesi tanya jawab ya.
kita bisa diskusi tentang mempraktekkan menghadirkan shalom di dunia kita semua. Nah, yang terakhir, bicara soal anak remaja. Kita tidak boleh abai. Kita generasi X. Kalau kita tidak memuridkan generasi di bawah kita, maka generasi ini akan menjadi seperti yang dunia dikte. Kita harus mencontoh Yeskiel tadi. Kalau mereka dibawa ke dalam pembuangan, tapi tidak ada Yeskiel yang mampu memberikan visi yang dari Tuhan. Tidak ada Sadrak Mesa Abednego yang berani menyaksikan iman. Tidak ada Daniel, gitu kan, yang di dalam istana dan punya pengaruh. Matilah generasi berikutnya. Jadi kita harus memikirkan hari ini peran kita sebagai yang senior, bagaimana kita memuridkan generasi di bawah kita. Ada generasi Y, ada generasi Z. Kalau saya generasi X, berarti generasi Z ini usianya anak saya. Generasi Y itu berarti junior saya. Berarti saya harus melibatkan junior saya, kolaborasi untuk memuridkan generasi di bawahnya, yaitu generasi Z. Sekarang sudah ada Alpha nih, yang masih SD. Berarti saya harus kolab lagi sama yang generasi Z untuk memuridkan yang Alpha. Dan itulah peran kita sebagai senior. Nah, ini adalah pelayanan saya dengan anak-anak yang di gereja. Saya membina mereka, memuridkan mereka, tapi dengan tujuan apa? Harus dibawa keluar dari gereja. Bagaimana mereka berperan secara konkret di masyarakat. Nah, ini kerjasamanya waktu itu sama teman alumni juga ya, kalau ada yang tahu, Andreas kan. Waktu itu kami ada kesempatan untuk pergi ke beberapa kota. Ada di Surabaya, ada di Jogja. Saya sendiri pernah juga di Medan. Ini juga ada teman-teman yang ada kesempatan juga di Jakarta. Apa? Bertemu dengan teman-teman dari lintas agama. Bahkan kami ada kesempatan untuk datang ke salah satu ponpes gitu ya, atau menginap, diterima di salah satu masjid, yang cowok aja ya, bukan yang cewek ya, cowok. Dan disitulah terjadi dialog yang bersahabat. Jadi kami pendekatannya bukan adu argumentasi menang-menangan gitu ya, yang bikin ribut, bikin bakar-bakaran gitu kan, bikin masalah, enggak. Tapi semua dimulai dengan apa? Dengan relasi. Rangkul-rangkulan, peluk-pelukan gitu kan, makan bareng, main bareng. Tapi setelah itu diskusi nanyanya serius. Diskusinya tuh nanyanya apa? Kenapa sih kok Yesus juru selamat? Yesus itu Tuhan apa manusia? Loh, pertanyaannya itu yang kritikal loh. Dan pada saat dialog itu terjadi, nggak ada musuhan gitu loh. Bahkan waktu berpisah pulang, kita malah tukar-tukaran loh. Kita dapat Al-Quran, mereka dapat kitab suci. Jadi kita betul-betul membangun suasana menghadirkan shalom itu lewat apa? Relasi, pertemanan, sahabat, sampai diposting-posting di IG dan segala macam, gitu kan? Nah, ini loh pendekatan menghadirkan shalom itu seperti ini, bukan menghadirkan peperangan, bukan menghadirkan kericuhan. Nah, itu yang foto yang di bawah, yang intolerance itu kami mendapat undangan dari Gus Durian. Dan dari sekian agama Kristen yang terkumpul, peserta yang Kristen juga banyak. Kebetulan kok tim saya gitu ya, yang terpilih untuk mewakili menceritakan tentang iman Kristen. Nah, ini kan satu kesempatan yang baik. Jadi anak-anak ini untungnya apa? Untungnya sudah di PA, untungnya sudah dimuridkan. Tapi tetap sebelum berangkat, biasanya saya kasih kelas intensif 2-3 bulan. Sebelum mereka ketemu dengan teman-teman yang lain, supaya apa? Ngomongnya yang benar, ngomongnya hati-hati. Ingat, kita lagi nggak ngajak menang-menangan loh ya. Kita ini lagi mau berbagi tentang kasih Tuhan. Kita ini mau cerita tentang grand design Tuhan untuk seluruh umat manusia, bukan cuma buat agama tertentu, untuk seluruh umat manusia. Yesus itu juru selamat semua umat manusia kok. Cuman memang kondisi kita hari ini di dunia yang rusak ini, semua umat manusia loh saling curiga. Jadi kita harus punya jembatan-jembatan yang baik, yang komunikasi yang baik. Supaya masuknya, namanya juga berita baik. Berita baik harus disampaikan juga lewat cara-cara yang baik. Supaya diterimanya juga dengan baik. Nah, saya bersyukur ya, ini adalah generasi-generasi Y dan generasi Z. Ini yang sedang saya persiapkan dan saya bina terus. Mungkin bentuknya beda dengan yang tadi kan. Yang tadi kan kelompok ibu-ibu Gen X. Yang ini adalah Gen Y sama Gen Z. Sesuai dengan gaya hidup mereka.
Sedari mereka kelas 7 SMP, saya sudah ajak untuk pelayanan misi. Mereka waktu pandemi kita muncul ide baru, pelayanan online. Ini anak-anak remaja mengajar bahasa Inggris secara online di NDP. Ya. Dan terakhir sekali message-nya adalah pelayanan menghadirkan Shalom ini adalah tentang orang-orang, bukan proyek. Memang kelihatannya proyeknya banyak, Bapak Ibu jangan salah tangkap. Proyek itu cuma infrastruktur, proyek itu cuma wadah. Karena kalau nggak ada wadahnya, saya nggak bisa bina relasi dong. Lah kalau saya nggak menawarkan diri sesi parenting gratis gitu kan. Lah kalau saya nggak buka rumah belajar loh, wadahnya apa? Tempatnya apa? Saya bisa kenal sama mereka. Saya bisa menyapa mereka itu tempatnya apa? Misi saya di Kota Bandung salah satunya adalah menurunkan angka intoleransi. Caranya gimana? Ya kita yang Kristen yang membuka diri. Karena kalau enggak, seumur hidup mereka enggak pernah punya teman Kristen. Kalau bukan kita yang membuka diri. Lah caranya mereka kenalan gimana? Masa tiba-tiba masuk gereja kan enggak mungkin gitu loh. Ya harus kita yang hadir. Hadir di mana? Ya disediakan tempatnya di ruang publik gitu hadirnya. Jadi menghadirkan Shalom lewat komunitas. Bagusnya komunitas apa? Kita membina relasi itu heart to heart. Ya, kita membina relasi itu kayak saudara, kayak teman. Beda loh sama sesi, beda sama KKR loh. Itu tuh cuma searah. Meskipun itu baik, tetapi perlu follow up, perlu lanjutannya yang sifatnya itu community. Ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kita melayani, kita harus ingat, terutama buat kita yang terlibat pelayanan di gereja. Kita itu sering tergoda atau tertarik untuk membuat gereja itu kayak kapal pesiar. Di gereja itu disediakan entertain, disediakan apa, door prize, program yang indah-indah supaya jemaatnya nggak hilang. Padahal sebetulnya tugas kita sebagai orang Kristen itu lebih mirip kapal induk daripada kapal pesiar. Yaitu kita tuh mempersiapkan orang untuk apa? Terjun, disebar, keluar gitu. Bikin apapun itu di luar pokoknya. Dan musuh kita bukan orang ya, musuh kita adalah si jahat. Nah, jadi kita harus betul-betul yakin, betul-betul clear. Visi yang Tuhan kasih itu apa? Kalau kita menjalani hidup seperti ini, maka hidup itu kayak nggak pernah nganggur. Saya tuh kadang-kadang juga lupa umur saya, gitu ya. Sehingga ya kayak barusan sakit juga udah diingetin. Ingat umur, harus lebih banyak istirahat gitu ya. Tapi memang pelayanan di lapangan itu, kalau kita itu punya visi yang dari Tuhan ya, itu tuh sukacitanya luar biasa. Ya, kayak nggak sadar aja, pagi udah malam lagi, pagi aduh udah malam lagi gitu ya. Setiap hari dijalani seperti itu memang sukacitanya luar biasa. Bapak Ibu, saya akhiri di sini supaya kita masih ada waktu sebentar untuk boleh berdiskusi dan kalau teman-teman ada yang ingin menambahkan, ingin sharing, dipersilakan. Gitu ya, Jen? Kita masih ada waktu sebentar ya, Jen. Ya, bagi Bapak Ibu silakan kalau mau bertanya atau mau sharing. Ya, kalau tidak ada saya yang menambahkan. Bukan menambahkan itu tadi, itu semua yang disampaikan oleh Cememe itu luar biasa dan saya beberapa kali ikut sama Cememe, ikut melayani di anak-anak di SOE. Saya nggak terpikir Bapak Ibu, karena saat itu saya hanya merasa bahwa karena COVID, kondisi COVID tidak bisa keluar dan lain sebagainya, tapi Tuhan punya cara untuk kita melayani. Saya sampai gini, Tuhan pelayanan saya itu harusnya kemana-kemana, tapi kok ini kondisi tidak bisa kemana-mana. Dan kalau kita punya kerinduan hati, Bapak Ibu, kita punya hati yang mengasihi Tuhan. Kita merasa bahwa hidup kita itu harus berarti. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Ngomong sama Tuhan, nggak pakai lama, percaya oh, pasti ada jalannya. Saya CMM melayani di Faraday, ini bersamaan dengan melayani anak-anak di SOE. Dan juga Tuhan berikan pelayanan-pelayanan secara online, Bapak Ibu. Faraday ini nanti saya melayani di sini kurang lebih 4 tahun, kalau nggak salah Pak Andoyo ya.
Dan itu kita lakukan dengan setia. Pak Pius ngomong berapapun yang hadir 2-3 orang kita tetap jalan. Gitu. Iya Pak, kalau dibilang nggak ada semangat, rasanya loyo gitu. Apa yang dikatakan CMM, melayani kok kayak gini, nggak ada apa-apanya dan lain sebagainya. Saya melayani di penjara 14 tahun, nggak ada apa-apanya. Jadi rasanya kok semuanya Tuhan, aku kok harus korban, 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 korban terus gitu loh. Maksudnya kok nggak pernah ada terimanya ya. Sosoknya kok nggak pernah ada. Tapi kok ngejoki terus pakai air mata lagi. Dan firman Tuhan katakan, apa kalau kita itu nabur dengan tetesan air mata, kamu akan pulang dengan sorak-sorai. Dan betul Bapak Ibu, saya nggak nyangka, sama sekali saya nggak terpikirkan saat saya melayani anak-anak binaan dari CMM di SOE itu hanya melalui Zoom. Dan saya memberikan semangat. Ayo punya cita-cita. Kalau ditanyai cita-cita mereka, mereka nggak kadang-kadang ada yang nggak ngerti apa dan bahkan mereka itu nggak punya keberanian untuk punya cita-cita. Tetapi saat saya mulai memberikan semangat, memberikan apa, minggu depan waktu saya tanya, mereka sudah berubah. Saya pengen jadi jaksa, saya pengen jadi guru, saya pengen jadi guru agama. Bahkan mereka terinspirasi dengan CMM. Jadi semua rata-rata pengen apa? Jadi guru agama. Dan pada waktu itu sesudah kita saling sharing dan lain sebagainya, kita ngobrol-ngobrol. Dan saya sama sekali surprise gitu loh. Ternyata pelayanan pelayanan yang kami lakukan hanya melalui Zoom seperti ini. Saya tiba-tiba dikasih tahu Cimeme, Jen, pelayananmu berbuah. Saya pikir berbuah apanya? Orang cuma gini aja, berbuahnya bagaimana? Tapi benar Bapak Ibu, ternyata betul. Ada anak-anak itu dengan cara kita seperti ini melayani dengan tulus, kita buat tepuk tangan, nyanyi, senang-senang, happy-happy, hanya melalui sekedar seperti ini. Itu mereka terhibur dan mereka terinspirasi. Dan saya mendengar dari CMM sendiri, dari anak-anak SOE yang nggak punya pikiran untuk sekolah keluar daerah mereka, akhirnya beberapa itu bisa dibawa untuk keluar dari daerahnya. Dan saat ini saya sudah dengar mereka jadi mahasiswi. Itu satu satu apa ya? Nggak bisa dibayar. Berapa uang yang CMM untuk bayar saya selama saya melayani? Itu nggak mungkin. Tapi kebanggaan yang saya rasakan, saya merasa bahwa, ih Tuhan, kalau saya kilas balik ke belakang, rasanya ini nggak mungkin. Tapi Tuhan bisa buat saya melihat dan saya merasa saya sangat bangga. Walaupun itu bukan anak-anak saya, Bapak Ibu. Tapi saya sungguh bangga melihat pelayanan yang sangat luar biasa yang hanya sederhana. Demikian juga untuk Marade. Saya berharap Bapak Ibu yang mendengarkan ini dapat kekuatan baru. Maka itu setiap kali memilih pembicara dan lain sebagainya, saya ngomong, Tuhan beri saya hikmat untuk mendatangkan pembicara-pembicara yang luar biasa untuk masuk di Faraday. Saya tidak tahu bagaimana caranya untuk memberikan apresiasi yang terbaik untuk hamba-hamba Tuhan yang masuk di dalam Faraday. Tetapi saya percaya orang-orang yang datang, orang-orang yang masuk, bahkan pembicara-pembicara yang masuk, itu Tuhan boleh kirimkan dan Tuhan cukupkan untuk semuanya. Itu satu hal yang saya lakukan. Dan berikutnya untuk di dalam penjara pun kadang-kadang kalau Bapak Ibu tahu di penjara itu tidak ada apa-apanya. Nanti tanggal 16 itu saya harus melayani Natal. Hanya 5 orang, 6 orang. Tetapi kepala penjara ngomong, Bu berkati 300 orang ya. Saya ngomong, Tuhan ini ladangmu, bukan ladang saya. Saya tidak punya apa-apa. Aku kalau cuma 5-6 orang, saya kuat dan mampu. Tapi saya percaya Tuhan akan mencukupkan semuanya. Jadi kalau kita mau menyertakan Tuhan, mungkin ya ini orang biasa, tapi Yesusku luar biasa. Kita mungkin orang yang tidak punya pengertian apa-apa. Mungkin bodoh dan tolol lagi. Tapi kalau bersama Tuhan, bodoh dan tolol ini dirubah Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Kalau kita bisa menoleh ke belakang, Tuhan bisa lihat, ini loh kamu yang bodoh dan tolol kalau saat mau dipakai oleh Tuhan. Ini kita bisa menjadi orang-orang yang kadang-kadang bisa wow, kita nggak ngerti. Firman Tuhan pada pagi hari ini membuka pikiran kita semuanya, Bapak Ibu. Siapapun kita,
Kita akan dijadikan Esra, dijadikan Nehemia, dijadikan Daniel, Sadrak, Mesak, atau orang kusta sekalipun. Kita adalah orang-orang yang bisa mengucap syukur dan bisa kembalikan syukur kita itu kepada Tuhan. Mengapresiasikan bahwa hidup kita, jati diri kita, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup kita dikatakan oleh Jememe, kita harus jadi terang dimanapun kita berada. Bukan hanya untuk kelompok kita sendiri. Kalau kita kelompok kita sendiri sudah eksis, mari nyatakan untuk sampai keluar. Sampai orang bisa melihat, ini loh benar-benar anak Tuhan yang nyata dan dampaknya juga keluar. Saya minta Pak Christian. Pak Christian ini juga memberikan sumbang asih keluar. Silakan Pak Christian untuk sharing. Ya, selamat pagi teman-teman. Melania, thank you. Kadang-kadang saya minta bahannya dari Melania untuk ngirim ke saya ya beberapa waktu yang lalu. Untuk sharingnya ini kebetulan saya juga lagi menggumuli tentang spiritual formation yang saya share di beberapa di grupnya juga di Petra dan sebagainya. Saya melihat ya bahwa salah satu bangunan spiritual yang harus kita bangun itu adalah spiritualitas keseharian. Ya. Kita bisa bicara tentang spiritualitas intim dengan Tuhan, bisa. Tapi yang salah satu yang sangat penting untuk membangun kedewasaan rohani itu adalah spiritualitas keseharian. Di mana kita masuk ke dalam dunia ini dan Tuhan tempatkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain ya. Dengan sharingnya Melania saat ini meneguhkan lagi saya untuk kebetulan ini saya mau expand dari apa yang ada supaya kita belajar membangun spiritualitas kita. Dari semua sisi kita belajar firman tetapi kita sedang menata akan spiritualitas kita untuk mencapai kesempurnaan dan untuk mencapai kedewasaan salah satunya spiritualitas keseharian. Kalau teman-teman yang lain Jenny mungkin di masalah sosial yang berhubungan dengan orang, kalau saya misinya kita adalah membangun sumur bagi orang-orang yang kekeringan pada saat ini. Sudah beberapa sumur kita lakukan, sudah menjangkau ribuan orang, ada 1.000 kakak mungkin kita sudah jangkau, kemudian kita membangun jembatan di desa-desa ya, bukan jembatan besar, di desa-desa untuk supaya ada aktivitas ekonomi, kemudian fasilitas umum, bisa bantu sekolah dan sebagainya, kemudian menanam pohon itu supaya itu bermanfaat, oksigen bermanfaat bagi orang banyak, bagi seluruh dunia. Ya, itu yang kita lakukan dan saya pikir itu membangun kita sendiri selain kita menjadi berkat bagi orang lain ya. Dan setiap kita pasti punya sesuatu yang akan kita bisa berikan kepada orang lain. Shalom itu memang ada melekat pada kita yang kita bisa sharingkan kepada orang lain dalam bentuk yang berbeda-beda ya. Terima kasih Melanie untuk sharingnya ya, meneguhkan saya. Oke, mungkin gitu aja Jen. Ya, terima kasih, Ko Christian. Silakan yang mau sharing atau mau bertanya. Halo, Ya, saya Pusian Hosea. silakan Bu. Halo Bu Hosea. Hatiku sungguh bersyukur. Aku sungguh terima kasih Tuhan. Lihat anak-anak Petra begitu hebat. Terima kasih Tuhan. Mereka menjadi agen yang Kau pakai Tuhan untuk menyatakan diri-Mu. Terima kasih. Saya boleh hadir hari ini. Terima kasih. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini. Pakai mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan terus
Kau berkati, beri kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat Tuhan. Agar Engkau Tuhan dikenal, dipermuliakan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Terpuji Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Thank you so much. Terima kasih Tuhan, berkati kalian ya. Saya sungguh-sungguh bangga dan sangat kagum dengan kalian. God bless you all. Thank you. Pagi Bu Osea. Ya, Bu Osea ini apa mamanya Febe ya? kan Oh, saya bukan. namanya David Hosea. Oh, Dipura gitu. Hosea yang Samuel yang sudah meninggal kan. Samuel sudah dipanggil pulang Tuhan. Yang dari Petra itu David sama Dipura. Dipura itu adik kelasnya Meliana ya, dari ekonomi. Kalau David itu di sipil. Saya punya satu anak lagi, Stefanus itu di UKSW, pertanian itu. Bu Osea boleh on cam nggak ya? Wah, wis tuwe aku. Jin, mosok lali, Jin. Bu Sia, makasih dulu kita di Ya. kerohanian, Bu Sia yang juga bimbing kita. Iya, betul, Bu. Saya masih ingat gak, Bu, sama saya, Bu? Oh, nek Melani ki aku gak lali, Nak. Soalnya ada ini, Nak, ada satu ayat yang you ajarkan dan itu saya ajarkan pada teman-temanku yang sudah tua. Tetapi karena kamu ngajar dengan gerakan, maka mereka bisa menghafal. Ya, jadi banyak ayat yang saya ajarkan pada teman-teman yang sudah tua itu pakai gerakan. Itu, misalnya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, pakai gerakan. Janganlah bersandar pada pemikiranmu sendiri. Ya, itu dilakukan karena saya belajar dari Meliana. Waktu itu kalau tidak salah you mengajarkan dan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan. Itu kalau tidak salah dari Kolose 3 ayat 17 tapi roh itu. Korintus 10:31. Oh bukan. Jika kamu makan atau jika bukan. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan. Apa yang Kolose 3 ya? Kolose 3:23. Kolose 3 ayat 17 tapi roh itu. Nah itu. Nah dari situ saya melihat video itu lama sekali. Oh iya ya, aku nek ngajari wong tua-tua tak pakai gerakan jadi aku niru. Itulah saya nih, saya bersyukur. Saya merasa ini bukan kebetulan hari ini saya bisa ikut Zoom ini. Tapi sangat-sangat diberkati saya. God is so good. So good. Ya. Dulu bimbingannya dulu. Kita dulu masih mahasiswa nakal-nakal ya. Bolak-balik ke BK. Curhatan sama Bu Hosea. Bu Hosea ini kalau nggak salah guru sekolah minggu loh Bu Hosea. Iya, dulu Gereja Gembong. Waktu muda ya iya ya jadi guru sekolah minggu dulu. Ya. Ya, berarti saya muridnya Bu Hosea sekolah minggu dulu. Ya, begitulah. Kadang-kadang kita bisa ketemu lagi hanya melalui Zoom, tempat yang berbeda, ruangan berbeda, tapi kita bisa saling reunian. Bu Hosea tetap ikut ya, Parade, bantu dukung Bu Hosea. Ya, pokoknya itu tadi Jenny you bilang mau memberkati 300 orang di lapas mana itu? Di Ponorogo, Bu.
Oh, Ponorogo. Saya maju caleg untuk Partai PDIP nomor 5, Bu, untuk Dapil Kota Babatan. Oke, oke. Ya, Ya, ya. Jadi kalau you harus memberkati 300 orang tuh maksudnya apa? Memberi makanan atau memberi. ya, makanan, minuman. Oke, oke. Ya, Saya ya punya komunitas, nanti saya juga bersama dengan teman-teman tanggal 20, 120 orang-orang usia lanjut yang memang secara sosial ekonomi memang menengah ke bawah, dan ya ini grup-grup orang tua kepingin berbagi kasih dengan mereka yang kurang beruntung gitu. Ya 120 pack kita harus siapkan, tapi Tuhan seperti tadi ya katanya Miliani bilang Tuhan itu mencukupkan, itu betul. amin, Ya. amin, amin. Ya, percaya Bu Osea. Oh, percaya karena God Ya, is all the time. so ya, good. amin, amin. Bapak Ibu, Meme, Pak Christian, Pak Yusa, Prof. Kristanti, Kak Mirna, Pak Sugiarto, Pak Singgi, Pak Andi Wijaya, Pak Yusa Maleta, Pak Englyong, apa masih ada yang mau ditanyakan atau mau bersaksi, Pak Andoyo? Sudah tidak ada Bu Jen. Sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, mari lakukan apapun bidang kita masing-masing. Kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Bu Osea, apa boleh menutup doa untuk kita pada pagi hari ini? Oke. Tolong dukung doa untuk Pak Pius juga yang saat ini sedang imannya lemah, dan juga untuk kesehatan, mau operasi mata dan lain sebagainya itu agak bermasalah. Dan juga mungkin kalau ada teman-teman yang ingin didukung doa, mari silakan. Terima kasih loh Bu Osea, saya juga pagi hari ini dikuatkan dalam doanya. Cimeme juga terima kasih untuk kekuatannya. Kalau seperti saya saat ini betul-betul seakan-akan saya bergumul seorang diri. Satu sisi saya kadang dulu itu saya berpikir bahwa saya dibuang Tuhan sampai di kota Ponorogo. Tetapi seiring sejalan saya boleh merasakan betapa Tuhan itu baik, dan ayat yang saya dapatkan itu adalah berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Itu saya sudah mulai lakukan, dan saya tidak berani lagi untuk mengutuki kota. Saya tidak berani mengatakan bahwa kota ini jelek, kota ini dan lain sebagainya. Saya mulai berkatakan kota ini adalah kota yang indah, kota ini adalah kota yang makmur, kota ini menjadi kota yang penuh dengan berkat dan lain sebagainya. Saya kumandangkan kata-kata itu terus, dan saya sampai saat ini pun saya sampai bingung dan heran caranya Tuhan. Satu sisi mungkin saya dibenci, dihina, dan lain sebagainya karena saya berbeda agama, berbeda etnis. Bapak Ibu, tolong dukung doa. Saya adalah story maker untuk Ponorogo karena saya satu pertama kali orang Cina perempuan di Indonesia yang di Kota Ponorogo untuk maju caleg, dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan, dan untuk mendukung membangun Kota Ponorogo ini menjadi kota yang sejahtera. Saya rindu nama Tuhan dimuliakan dan boleh menjadi berkat berdampak, karena kota ini adalah yang notabene-nya banyak sekali hal-hal yang mungkin kalau Bapak Ibu browsing di Google ya, ini adalah kota reok. Mungkin Ibu-ibu Bapak sudah tahu bagaimana. Itu pergumulan doa saya, Bu Osea. Mohon dukungan doanya. Untuk kuliah juga Bu Osea. Saya masih ada kuliah 2.
tesis dan skripsi langsung gandengan jadi satu. Ya, terima kasih Bu Osea. Bapak Ibu, selamat pagi. Semuanya mari kita satu di dalam doa. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala puji dan hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu. Ya Bapa, pada akhir dari persekutuan doa kami membawa anak-Mu yang Engkau kasihi, Saudara Pius Tuhan, yang saat ini dalam kondisi kurang sehat. Engkau juga tahu Bapak, dia akan menjalani operasi mata. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang tolong anak-Mu ini. Sembuhkanlah dia, maka dia akan sembuh. Selamatkanlah dia, maka dia akan selamat. Sebab Engkaulah Tuhan yang menjadi kepujiannya. Bapak, kami juga datang mempercayai Engkau sebagai dokter kami, penyembuh kami. Jamah anak-Mu Pius Tuhan. Berikan iman, percaya bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan dia sendiri. Engkau selalu menyertai dia. Berkati juga seluruh keluarganya, Ira, istri dan anak-anak mantu cucunya. Berkati mereka semua. Tuhan, agar operasi mata boleh berjalan di dalam anugerah Tuhan dengan baik. Bapak Sorgawi, kami juga bersatu hati berdoa untuk anak-Mu Jenny Tuhan. Engkau tahu kesibukannya, ada tugas-tugas yang harus diselesaikannya Tuhan. Berikanlah kepadanya anugerah-Mu supaya ia dimampukan mengatur waktu dengan baik. Apa yang harus dilakukan, dikerjakan yang menjadi prioritasnya. Tuhan tolong, beri kesehatan, beri kemampuan, beri kepintaran Tuhan. Sehingga apa yang harus diselesaikan dapat dikerjakannya dengan betul. Terima kasih Tuhan. Tuhan tahu juga tanggal 16 Desember dia ada pelayanan di lapas di Ponorogo. Tuhan ada kebutuhan untuk memberkati 300 orang. Tuhan juga akan penuhi apa yang menjadi kebutuhan Jenny Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, Engkau tidak pernah keliru. Engkau selalu betul. Engkau tidak pernah salah. Engkau selalu baik. Tidak pernah Engkau punya niat jahat terhadap kami. Itulah Engkau Tuhan. Karena itu kami tidak perlu punya rasa khawatir dan takut yang tidak semestinya. Karena Engkau bersama dengan kami. Dan Kau terus akan menyertai memberkati Jenny. Apapun yang akan ke depan Tuhan, memang masa depan kami tidak tahu. Tapi Engkaulah Tuhan yang memegang masa depan kami. Karena itu tuntun anak-Mu. Langkah demi langkah Tuhan. Supaya boleh maju di dalam Engkau. Engkau terus kuduskan, sucikan, murnikan motivasi pelayanannya. Bapak, terima kasih karena Engkau pakai anak-anak muda ini. Engkau tadi juga memakai Meliani. Engkau tadi juga pakai siapa saya ini lupa Tuhan namanya yang bikin sumur untuk ribuan orang Tuhan. Terima kasih Tuhan pakai mereka ini di dalam posisi mereka masing-masing. Handoyo Tuhan yang selalu mengingatkan saya untuk ikut PD ini. Engkau juga pakai anak-anak-Mu, saya tidak bisa sebutkan Tuhan satu persatu. Tapi Engkau berkati mereka semua. Engkau yang menolong mereka. Engkau yang memakai mereka menjadi agen-agen-Mu untuk menyebarkan shalom tadi Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati persekutuan doa Faraday ini. Berkati setiap orang yang terlibat Tuhan. Berkati Tuhan, supaya hanya Engkaulah Tuhan yang ditinggikan dan yang dimuliakan. Segala puji dan hormat dan syukur
syukur hanya kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Hosea. Terima kasih kehadiran semua Bapak Ibu semuanya. Hari ini hari yang luar biasa. Kiranya semuanya Bapak Ibu boleh mendapatkan berkat dari perbincangan kita walaupun sangat singkat. Dan ini kiranya boleh memberkati. Cememe, terima kasih untuk berkat firman Tuhannya. Sangat menguatkan dan meneguhkan. Kak Meme, Christian juga. WA-mu, Me. Iya, Bu WA. Hosea. Tempo hari kan aku pernah ngontak Bu Hosea ya. Tak WA lagi mari Boleh gini. yo WA anakku ya, Nak. Iya Bu Hosea. Tak WA mari gini. Terima kasih. Ini saya kalau tidak ada Handoyo aku tidak bisa melok. Tuhan memberkati. Iya, Kak Mirna, terima kasih. Oh, thank you so much. Ya, terima kasih semua ya. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih semuanya.